Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, panas. Tidak usah kau datang, menjual saja kamu. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Dia bisik kita, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Simpan HP-nya, Bu, simpan. Dengar ceramah dulu, simpan. Bisa. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bapak-bapaknya paling tinggi aminnya. Simpan dulu HP-nya, Bu, serius. Waktu saya terbatas. Sudah ya? Ustadz, kita mau rekam. Kalau bapak ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Kita mau dengar nanti Ustadz. Tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh ada kamera. Biar dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kameramu, gampang, nonton YouTube. Haul Tuan Guru Muhammad Najmuddin Ma'mun. Ada sudah nanti itu. Sudah, simpan apa? Bisa. Simpan. Ayo. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dari ratusan ayat dalam Quran, kenapa Allah memilih ayat ini sebagai ayat yang harus dibaca setiap Jumat? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya Allah ingin ingatkan. Hati-hati Bu, hati-hati Dasat, hati-hati Bu Gubernur, Ibu Wagub, hati-hati. Mengaku Islam tapi belum tentu kau bisa mati membawa Islammu. Itu makna dari ayat itu, sehingga harus diulang-ulang. Banyak orang Islam matinya tidak membawa Islamnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan selingkuh. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serang fajar waktu pilkada kemarin. Kau ketawa baru kau semua. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu. Nggak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi tentu kagum terpesona. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi lalu tanya malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang lolos. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Oh, ya kan? Iya. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat. Seperti kita ini sekarang. Lalu mereka bersalawat kepadamu. Aku tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka kalau kumpul seperti ini bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Tuan-puan yang saya hormati, perlu adik-adik tahu. Orang masuk surga, dek, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjuk. Mana? Ini di depan saya. Yang baju-baju dinas ini. Muka-muka penuh dosa juga sih lihat semua ini. Apa? Ini yang bicara. Bapak pikir tidak ada dosa saya? Dosa saya paling banyak. Apa? Dosa mata. Banyak barang bagus. Dilihat dosa, tidak dilihat. Kau yang bilang kan? Allah. Mana ada orang dosa? Tidak ada. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan saudara-saudaraku, kurang apa mulianya para nabi? Nabi pertama yang Allah turun, ada dosanya, Nabi Adam. Apa dosanya Nabi Adam, Bu? Makan buah khuldi. Kakek para nabi, Nabi Ibrahim, ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili. Nabi Yunus, ada dosanya. Kapan? Dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan tugasnya sebagai mubalik. Nabi Nuh, ada dosanya. Gagal didik anaknya. Itu nabi. Apalagi ibu. Banyak pinjol. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahalamu sebelah kanan, kebaikan namanya, ditimbang keburukanmu sebelah kiri, maka ada dua malaikat. Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campur. Maka ditimbang amalmu sebelah kanan, kebaikan, timbang keburukanmu sebelah kiri, ternyata timbang punya timbang lebih berat pahalamu daripada dosamu, meskipun selisihnya 0,1%. Maka itu prinsipnya. Kalau kau tidak bisa berbuat amal, jangan banyak dosamu. Kalau banyak dosamu, usahakan lebih banyak kebaikan kau lakukan. Supaya apa? Ketika ditimbang, pahalamu lebih berat daripada dosamu. Maka saya mau ajak salawat, boleh? Boleh? Kita tanding, mana lebih kencang suaranya mak-mak dengan bapak-bapak. Sekarang yang merasa jenis kelamin perempuan, laki-laki diam dulu. Perempuan dulu. Ini kalau ibu mati kan namanya, kalau ibu-ibu mati namanya almarhumah. Kalau bapak namanya kalau bencong aluminium. Ayo kita salawat. Ibu-ibu dulu. Salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah. Masya Allah. Nilainya 9,6.
Oke. Sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Yuk, adik-adik, yuk. Salatullah alat salatu ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,8. Saya hakim. Diam. Ibu bapak diam, kita dengar yang di atas. Kita dengar Ibu Wagub ya. Ayo Bu, jangan mempermalukan kepala dinas. Ayo. Salatullah. Diam ibu diam, biar dingin. Salatullah ala yasin. Berapa nilainya ya? Nilainya 100. Ya, beliau yang ngundang saya. Kalau saya kasih sedikit nanti honor saya dikurangi. Ibu Wagub, saya pernah salah menerima honor. Jadi di Makassar itu Tuan Guru, kalau malam biasa 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama jam 9, saya buru-buru ke ceramah kedua. Buru-burulah saya ke mobil. Dipanggil saya sama panitianya MC. Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa deh? Tunggu dulu Ustadz. Tunggu dulu. Saya tunggu. Begitu dekat dia kasih keluar amplop. Langsung ku sambar Tuan Guru. Kan malu kita kalau lama-lama dilihat kan. Nah, sudah langsung masuk. Duduklah saya di atas mobil. Begitu duduk saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat honor rezeki malam ini. Begitu kubuka Pak Bu Wagub, salah kasih panitianya. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Allah. Jangan dicontoh ini Bu Wagub ya, jangan dicontoh. Ini jelek, ini contoh yang salah. Ini contoh yang salah ya. Ayo kita semua sama-sama, yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasul wa kulli mujahidilillah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati, tuan-tuan guru yang saya muliakan. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak tahu namanya Bapak Ibu yang lengkap. Saya takut salah-salah. Ibu Indah Darmayanti. Sudah? Hah? Pokoknya Ibu Indah, seindah wajahnya. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Halo Ibu. Acara apa kita ini? Acara apa kita? Haul. Ini haul, kalau saya tulis di medsos saya haul, banyak yang bilang bid'ah. Itu tidak pernah pada zaman Nabi. Itu sesat. Dek, yang baru belajar agama, kalau kau beda pendapat sama orang, silahkan laksanakan pendapatmu. Jangan kau hina yang berbeda dengan kamu. Ini pondok pesantren di sini mencetak ulama. Jadilah ulama yang rahmatan lil alamin. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan bertengkar. Iya kan? Haul, kalau alasannya tidak pernah sama Nabi itu bid'ah, maka mushaf Quran itu sesungguhnya bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Mana ada buku pada zaman Nabi? Tidak ada itu. Yang ada adalah sahabat yang hafal Quran dan yang ditulis di lembaran-lembaran daun kurma. Iya. Pada zaman Nabi tidak ada penamaan juz. Tidak ada juz 1, juz 2, tidak ada. Tidak ada penamaan nama surah.
Itu tidak ada titik komanya, tidak ada titik atas bawah. Itu semua kalau dikatakan tidak ada pada zaman Nabi, maka bid'ah itu. Ini pakai mic ceramah. Ini Nabi tidak pernah pakai mic ceramah. Ini juga bid'ah. Akos ceramah tidak pakai mic. Maka yang baik, silahkan laksanakan keyakinanmu, tapi jangan kau hina orang yang berbeda denganmu. Tuan Guru, saya ini selalu dianggap ustadz tidak sunnah. Kan di medsos itu ada ustadz sunnah, saya cari namaku, tidak ada. Begitu saya cari ustadz tidak sunnah, nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ya. Maka adik-adik, para ulama, adik-adik sekalian yang akan jadi pendakwah, jangan kau suka salahkan orang. Haul, laksanakan. Soal apa pahalanya, nanti biar Allah yang adili kita di padang mahsyar. Mau takziah silahkan, mau maulid silahkan, tidak mau haul, tidak mau maulid, tidak mau takziah, silahkan saling menghormati. Ada juga penceramah seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ini masuk neraka, ini masuk surga. Kau yang punya kunci. Iya, 1, 2, karena waktu terbatas. Muhammad, Tuan Guru Muhammad Najmuddin Ma'mun. Apa masih bisa sholat? Jawab keras, masih bisa sholat? Apa masih bisa umroh? Apa masih bisa ngaji? Apa masih bisa puasa? Apa masih bisa zikir? Demi Allah, putus semua amal-amalnya. Kecuali 1, anak yang soleh dan soleha. Kenapa masih dikenang sekarang? Karena anak-anaknya soleh dan soleha. Banyak orang meninggal, bapaknya baru 2 tahun, sudah dilupa. Kuburannya saja sudah jorok, tidak pernah diingat. Pun kalau pergi diingat, nanti hari raya Idul Fitri. Dia datang baca doa, bukan dia yang baca doa, tapi siapa? Penjaga kubur. Ya, kenapa kita bisa hadir di tempat ini? Karena anak cucu beliau orang yang soleh dan soleha bisa kita kumpul di tempat ini. Yang datang wakil gubernur, cucunya gubernur. Yang datang ceramah, tidak gampang datangkan Ustaz Dasad, bos. Benar. Kan mestinya ini tanggal 23. Saya minta, mohon maaf, 23 tidak bisa saya geser acara. Saya bisanya tanggal 24. Maulah dia digeser. Ini pun hanya beberapa jam saya terbang lagi. Alhamdulillah. Itu karena anak-anak cucu beliau soleh dan soleha. Halo Ibu. Bu. Tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu nanti meninggal, siapa doakan ibu? Suami. Suami deh. Kawin lagi, Bu. Tapi saya dapat berita gembira hari ini dari Ibu Wakil Gubernur. Dia bilang, Ustadz, di Pulau Lombok ini beda dengan di Bima. Di Pulau Sumbawa beda, Ustadz. Kalau perempuan di sini poligami tidak masalah. Kalau di sana di Bima, Ustadz, dia potong ke kalau poligami. Oh, karena saya bilang karena orang-orang Bima banyak bertautan darah dengan orang Bugis. Orang Bugis jangan kau coba poligami. Dia potong ke kalau kau tidur. Kami orang Bugis tidak ada takut sama istri. Tidak ada. Cuma istri kami lebih berani. Bu. Kalau ibu meninggal siapa doakan, Bu? Suami jangan kau harap.
Menangis sebelah kanan matanya, sebelah kiri buka, mana penggantinya? Bu, dia dengarlah istri saya ceramah saya ini. Pulang dia bajak ngomong saya, Ustadz, katanya Ustadz kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau nanti takdir saya lebih dulu meninggal, Ustadz kawin lagi. Saya peluk dia, Bu. Saya kasih tahu, sayang, dengar baik-baik ya. Kau dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya tuh Tuan Guru. Tuan Guru mau juga, cuma kan enggak berani. Ayo. Siapa yang doakan kita? Anak. Ini ada kepala dinas. Kalau bapak meninggal, siapa yang doakan bapak? Jangankan meninggal, Pak. Bapak punya jabatan saja, anak buah dibawa doakan bapak cepat pensiun. Supaya ada yang ganti, Pak. Anggota DPR, dia doakan kau temanmu, mudah-mudahan kau ditangkap dia naik. Ayo ini ibu-ibu nih, pegawai-pegawai. Siapa yang doakan kita? Jangan temanmu, Pak, jangan harap. Teman, coba lihat di WhatsApp. Kalau ada meninggal, apa dia doakan kita? Enggak, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia enggak baca Al-Fatihah itu. Kenapa tahu? Karena saya begitu. Iya. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Alangkah bahagianya punya anak seperti tuan-tuan guru. Dengar tadi ada anak beliau yang dokter. Masya Allah. Ada yang wisadawan terbaik. Tidak ada gunanya anakmu anggota DPR, bupati, gubernur kalau dia tidak tahu sholat. Tidak ada gunanya anakmu jadi polisi kalau dia cuma minta-minta uang di jalan. Tidak ada gunanya anakmu jadi anggota DPR kalau dia terpilih karena nyogok. Biarkan anakmu pegawai honor, tapi dia berjamaah di masjid. Biarkan anakmu dia cuma jual-jual bensin di jalan, tapi setiap jamaah ada di masjid. Mau lihat masa depan kamu semua? Mana ini yang muka-muka sakaratil maut? Ayo, Bapak Ibu mau tahu masa depan kita semua nih? Mau tahu masa depan kita dikubur? Bagaimana keadaan kita dikubur? Lihat anakmu sekarang. Kalau malam Jumat anakmu masih pegang surah Yasin, harapan. Kalau dia masih ada di pengajian-pengajian, tidak usah cemas. Tapi kalau anakmu handphone aja terus dia kerja, main game. Oh, dia kasih game over kau nanti dikubur. Bu, ibu saya dulu, Bu, tidak ada yang hormati di kampung. Bapak saya tidak ada yang hormati di kampung. Setelah saya jadi ustadz, karena bapak saya miskin, ibu saya juga miskin, ya kan? Oh, saya bikinkan masjid bapak saya, Masjid Abdul Latif. Ibu saya bikinkan Masjid Hajjah Sitimang. Setiap Ramadan nanti, Bu, di Metro TV setiap subuh pasti selalu disebut namanya Hajjah Sitimang. Kenapa? Karena saya ceramah di Masjid Hajjah Sitimang. Ya coba, bangga. Banyak orang kaya di kampung saya, tapi satu-satunya anak yang jemput ibunya pakai helikopter Dasat Latif. Maka saya doakan kalian anak-anak santri, kau belajar dengan baik, muliakan orang tuamu. Ibu-ibu, mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau punya anak soleh dan soleha? Di sini tempatnya. Sekolahkan di pesantren. Dan kalian anak-anak pesantren, malu sama Dasat Latif kalau kau tidak bisa jadi ulama yang hebat. Kenapa?
Saya tidak pernah pesantren, tidak pernah mondok, tapi bisa jadi ustadz. Apalagi kalian yang sudah belajar agama di sini. Memang kalau mondok agak susah dibanding anak-anak di luar. Dilarang pegang HP. Pagi-pagi belum enak tidur dibangunkan sholat subuh. Harus menghafal. Harus satu kamar banyak orang. Makan kita terbatas. Tapi insya Allah akidahmu kuat, mentalmu kuat. Seperti sambutan Ibu Gubernur tadi. Maka beliau katakan, di samping mereka dididik menjadi cerdas, mereka juga akan menjadi pemuda yang kuat akhlaknya. Akhlak ini yang penting kita miliki. Untuk apa anakmu insinyur, doktor, profesor, kalau dia tidak punya akhlak, bicaranya kasar? Untuk apa kau punya anak kaya kalau kau datang di rumahmu tapi menantumu kurang ajar? Baru kau duduk, dia bilang kapan datang mak? Baru nak. Kapan pulang? Ibu, Bu, saya mau tanya, bisa ndak anakmu jadi tentara, tidak pernah daftar tentara? Bisa ndak anak bapak jadi dokter, tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak anak bapak jadi anggota DPR, tidak pernah caleg? Bisa, bawa kursi sendiri. Gila. Bisa ndak anak bapak ibu sekalian jadi polisi, tidak pernah daftar polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa. Berarti lebih gampang mendidik anak menjadi soleh dan soleha daripada jadi tentara, daripada jadi dokter, jadi anggota DPR. Habis duit. Coba. Ya. Mau jadi anak yang soleh dan soleha, satu, jangan kasih makan uang haram anakmu. Itu dulu. Itu dulu. Ibu saya setiap ditanya, gimana bisa Ustaz? Saya pelihara anak saya. Caranya apa? Jangan kasih makan uang haram. Maka ibu-ibu, bapaknya boleh korupsi tapi jangan kasih makan di rumahmu. Kalau kau mau korupsi, kau aja yang makan di luar. Jangan kasih masuk di rumah. Itu baru istri yang beda. Ya. Pak, biasanya gajimu cuma 4 juta. Kenapa ini 4 juta setengah? Dari mana ini 500? Halal tidak? Halal. Masuk. Kalau tidak halal, keluarin. Bisa ibu? Bisa? 500.000 bisa. 50 juta? Bengkok mukamu. Bu, ada ndak orang mati kelaparan? Dari Ibu Wagub tadi saya dapat informasi. Salah satu kehebatan di sini, masyarakatnya masih gotong royong. Nggak ada orang di pulau ini mati kelaparan. Lalu kenapa orang tua terlalu mencemaskan perutnya anaknya? Kita cemas mati. Nah, nanti apa rumahmu nak? Nanti mana kau tinggal nak? Apa kau makan? Apa mobilmu? Nggak usah cemas. Allah sudah jamin rezekinya anakmu. Yang kau cemaskan kalau anakmu nggak sholat. Yang kau cemaskan kalau anakmu dibonceng cowok yang bukan mahramnya. Yang kamu cemaskan kalau dia pergi berdua-duaan nggak malu. Itu yang perlu dicemaskan. Nggak usah cemas perut. Ibu, Pak, tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Enggak ada bandaranya. Tapi apa kata lagu waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan. Allah sudah jamin rezekinya. Maka saudara-saudaraku, jangan pernah cemaskan isi perutnya anakmu. Karena Allah sudah jamin. Yang kau cemaskan masa depan agama dan akhlaknya. Pesantrenlah tempatnya. Kirim anak kita ke pesantren. Adik-adik kalau di pesantren, jangan kau merasa hidup disisihkan dan dijauhkan dari keluarga. Tidak. Orang sekolah memang bersusah-susah dulu. Ada kata lagunya Umi Rama itu.